Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Baginya kemuliaan dan kerajaan sepanjang segala abad, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persatuan Roh Kudus beserta kita. Selamat Paskah, Tuhan sudah bangkit. Mari kita rayakan dengan meriah. Tuhan telah mengalahkan maut. Mari kita rayakan dengan gembira. Bukan hanya sekedar mengenangkan, namun kita sungguh ikut bangkit bersama dengan Yesus, karena Ia telah menjadi yang sulung dari kebangkitan. Baptis yang telah kita terima menjadikan kita ambil bagian dalam kebangkitan Kristus itu. Kehadiran kita sekalian sebagai bentuk konkret gereja jadi semangati oleh kebangkitan Yesus. Gereja Kristus telah ditampakkan oleh kebersamaan kita pada pagi hari ini yang mengalami kebangkitan. Kita mau memberikan kesaksian atas pengalaman kebangkitan ini dengan penuh hormat dan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Kita sekali lagi merendahkan di hadapan Allah. Mungkin kita belum bangkit benar, masih bangkit setengah, masih tidur. Kita merendahkan diri hadapan Allah, kita mohon ampun atas dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia, mengalahkan maut dan dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan iman, harapan serta cinta kasih kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan kami dari kematian dosa untuk hidup kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Lagu kemuliaan. Manu voluntatis
Ya Allah, pada hari ini dengan pengantaran putra tunggalmu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami merayakan kebangkitan Tuhan, dibaharui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, refrain. Pada hari ini Tuhan bertindak. Mari kita rayakan dengan gembira. Pada hari ini Tuhan bertindak. Mari kita rayakan dengan gembira. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Refrain, pada hari ini Tuhan bertindak. Mari kita rayakan dengan gembira. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak takut akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Refrain, pada hari ini Tuhan bertindak. Mari kita rayakan dengan gembira. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Refrain, pada hari ini Tuhan bertindak. Mari kita rayakan dengan gembira.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lainnya dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain,
ia lebih dahulu sampai ke kubur itu, ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara kekasih, haleluya digemakan hari ini. Mungkin satu-satunya kesempatan ketika bacaan Injil dibaca didahului dengan 3 kali haleluya. Itu pada malam Paskah dan hari Paskah. Tentu haleluya itu ada maknanya, bukan sekedar seruan-seruan. Haleluya itu bermakna banyak. Yang pertama, terpujilah Tuhan. Yang kedua, syukur kepada Allah. Dan yang ketiga, bersorak-soraklah. Keempat, berbangga dalam Tuhan. Ini semua isi pada kata haleluya, yang sama dengan istilah di sebelah alhamdulillah, segala pujian patut diberikan kepada Tuhan. Itu sama isinya itu, yang kadang-kadang kita singkat setiap hari, puji Tuhan. Tidak ada orang mengatakan puji Tuhan. Puji Tuhan berarti kita suatu keyakinan, berbangga, bersyukur, suatu dorongan untuk tidak meletus dalam puji-pujian memuji Tuhan. Dan ini persis terjadi pada hari Paskah. Kenapa? Hari Paskah adalah kemenangan seluruh dunia. Siapa pahlawan kita? Yesus yang memenangkan kita. Kalau suatu kesebelasan sepak bola favorit kita menang, banyak orang yang cukur rambut, tanda syukur. Banyak orang pawai di jalan, tanda syukur, bersorak-sorai, hiduplah pasukan hiduplah kontingen kita dan seterusnya. Padahal kontingen ini yang menang, kita tidak menang. Tapi kita menyatu secara emosional dengan mereka, kita ikut menang. Yesus menang atas maut pada hari ini, kita ikut menang. Pertama-tama, Yesus itu menang atas nama kita. Dia tidak menang untuk dirinya. Dia menang untuk kita, karena dia berjuang untuk kita, mengalahkan maut, menebus dosa kita. Karena itu pantaslah kita ikut terlibat secara emosional dan secara spiritual, mengucapkan haleluya. Terpujilah Tuhan, syukur kepada Allah. Kita bersorak-sorai mengajak semua orang memuji Tuhan, karena kita telah dimenangkan oleh Yesus. Di Taman Firdaus, si Adam dan Hawa menjual kehidupan kita kepada iblis. Dengan menerima tawaran iblis, benih hidup yang Tuhan siapkan untuk kita dijual kepada iblis. Maka kita sejak itu mati, kehilangan hidup. Nanti Yesus itu kembali membeli hidup itu dengan kematiannya, dengan sengsaranya, dia bayar lunas, maka hidup dikembalikan. Nah, itulah kemenangan kita. Kita sekarang memperoleh hidup di hadapan Allah. Maka pantaslah kita bersorak-sorai bersyukur, dan sambil dengan penuh sukacita mengucapkan satu sama lain, selamat Paskah. Artinya apa? Selamat Anda menang bersama Yesus. Selamat kita menang atas perjuangan Yesus. Tetapi saudara-saudara, kita tidak cukup menonton Yesus menang. Perjuangan masih jalan terus. Seperti kalau suatu kontingen sepak bola menang, tidak berarti lalu selama-lamanya dia akan juara satu. Masih banyak tantangan. Banyak lagi tantangan kuat.
Maka harus selalu berlatih lagi untuk melawan lagi. Kalaupun Yesus menang atas maut, si iblis tidak puas. Dia akan merorong kita untuk merebut kembali kehidupan itu. Dan itulah sebabnya selalu menggoda kita untuk mengambil kembali kehidupan itu. Sebab itu, supaya kehidupan ini menjadi milik kita selamanya, kita harus turut berjuang. Ketika kita dibaptis, kita sudah menyatakan diri menyatu dengan Yesus sang pemenang kehidupan itu. Oleh karena kita semua menyatu dengan Yesus dalam baptisan kita, si iblis mau merorong kita. Maka sebelum menyatu dengan Yesus dalam baptisan, kita tinggalkan iblis dengan janji baptis. Sekarang iblis, saya tinggalkan kamu. Saya menolak kamu dalam segala bentuk apapun. Saya memihak Yesus, melekat pada Yesus sang pemenang. Itulah yang terjadi ketika kita dibaptis. Dan selama 40 hari kita diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa kita mau meninggalkan iblis betul. Mau memihak sama Tuhan Yesus betul. Kita putuskan hubungan dengan iblis. Nah, ketika selama 40 hari ini kita sungguh-sungguh berjuang melepaskan diri godaan-godaan yang masih tetap merongrong kita. Dan pada hari ini kita berhasil mengalahkan diri kita selama 40 hari ini. Kita tidak hanya bersorak-sorai karena kemenangan Yesus atas maut, tetapi kita juga menang atas segala godaan kita. Maka kalau saya mengucapkan selamat Paskah pada Anda, itu berarti saya mengatakan selamat, Anda sudah menang juga dalam mengalahkan kelemahan Anda selama masa Prapaskah ini. Tetapi kalau tidak ada bedanya masa Prapaskah dengan masa-masa sebelumnya, kita tetap melakukan hal yang sama. Dosa terus menerus, urus-urusan terus menerus, Tuhan tidak diingat. Kita mengatakan sekarang selamat Paskah tidak ada manfaatnya. Sama kalau orang selesai bertanding, orang yang kali katakan selamat menang, ketawa mereka. Apa guna ucapkan selamat sama saya tidak menang? Sama juga kita ucapkan selamat Paskah kepada teman-teman kita pada tidak menang, tidak mengalahkan dirinya selama masa Prapaskah, ucapan kita tidak kena. Orang juga mengucapkan selamat Paskah kepada kita, tapi sebenarnya kita tidak mengalahkan nafsu kita selama masa Prapaskah. Kita palingan ketawa, saya tidak menang kok. Karena itu saudara-saudara, supaya ucapan kita kena, kita harus kembali merenungkan sejauh mana kita sungguh menang. Bukan hanya Yesus memenangkan kita, tapi kita sungguh menang atas godaan-godaan. Ini pengaruh iblis yang mau merampas kita kembali. Itu akan berjalan terus sampai akhir zaman. Karena itu perjalanan masih jalan terus. Oleh sebab itu, mungkin di dalam masa Prapaskah ini kita masih jatuh bangun. Itu memang wajar. Kita masih di dunia. Kita masih banyak kelemahan, masih banyak godaan yang merupakan sarana iblis untuk mempengaruhi kita. Oleh karena itu, pada masa kemenangan Kristus ini dan pada masa kemenangan kita harus kembali menegaskan, saya tetap menolak setan. Mungkin selama ini setan menggoda kita jatuh. Setan tepuk tangan, oh saya suruh rampas kau. Sekarang kita tegaskan, saya kalaupun saya jatuh dalam masa Prapaskah ini, saya tetap menolak setan. Saya akan berusaha menolak setan dan tetap mengikuti Yesus yang sudah menang itu. Itulah sebabnya pada hari ini, seperti tadi malam juga, kita kembali menegaskan komitmen kita untuk berpihak kepada Tuhan, berpihak kepada Sang Pemenang, dan menolak godaan iblis seumur hidup kita. Dan itu kita hanya bisa lakukan apabila kita sungguh yakini dan kita berusaha. Bukan hanya menjanjikan hari ini bahwa kita menolak setan, tapi besok lusa kita tidak hati-hati lagi, kita terjerumus lagi. Kita mengucapkan sekarang ini janji, pembaruan janji baptis kita, dan kita pegang itu menjadi kekuatan bagi kita untuk melawan iblis di hari-hari mendatang. Oleh karena itu, kita akan membarui janji baptis kita seperti tadi malam.
Mungkin ada saudara kita di rumah juga, mungkin tidak sempat membarui, kita ulang. Kalaupun juga sudah tadi malam kita barui, kita ulang terus. Reklami kalau ulang-ulang terus itu akhirnya terpatri dalam pikiran kita. Senyum Pepsodent. Seorang melihat Pepsodent langsung senyum. Karena diulang-ulang terus. Kalau ada daya lupakan yang lain. Orang melihat dia, oh tidak ingat lagi sabun lagi yang lain. Nah, demikian juga kalau janji baptis kita ulang-ulang, kita saya sudah menolak setan dahulu. Kenapa saya ulang lagi memihak setan? Karena itu mari kita bangkit berdiri. Kita kembali membarui janji baptis kita dengan lantang dan tegas. Jangan main-main, setan ada di sekitar kita. Mau melihat siapa yang pikirannya bukan kepada Tuhan, siapa masih bisa digoda. Tegaskan sekarang, maka setan lari dari hidupmu. Kita persiapkan hati. Apakah saudara-saudara menolak setan dan segala perbuatannya dan segala tipu muslihatnya? Apakah saudara-saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Apakah saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian dan hiburannya tidak sehat? Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaannya tidak adil dan yang tidak jujur, yang melanggar hak-hak asasi manusia? Nah, setan sudah lari, kita berada antara Allah dan setan. Kita bisa kembali ke setan, bisa kepada Allah. Maka supaya kita tidak kembali kepada iblis, kita segera berpegang teguh pada Tuhan dengan mangku iman kita. Percayakah saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh para Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk sisi kanan Bapa? Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal? Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerai kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, sekarang kita sudah memihak Allah, kita tetap menjadi anak Allah. Mari kita sebagai anak Allah berani berdoa kepada Tuhan supaya kita dikuatkan tetap menjadi pengikutnya, pemenangnya bersama Yesus. Kita bersatu dalam doa umat. Berkehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa, agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa, demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus,
Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil, makmur, merata. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para dokter, perawat, dan siapa saja yang terlibat dalam perawat saudari-saudari kita yang terpapar COVID-19. Ya Kristus, semoga Engkau memberikan kepada mereka semua ketabahan, kekuatan, dan kesehatan yang prima, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mulia ini dengan baik. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi umat dan masyarakat dunia dalam menghadapi ancaman COVID-19. Ya Kristus, semoga karena kerahiman dan belas kasih-Mu, Engkau membebaskan umat manusia dari kegelisahan dan ketakutan akan ancaman virus corona yang mematikan ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi saudara-saudari yang meninggal karena terkena COVID-19. Ya Kristus, semoga Engkau berbelas kasih kepada saudara-saudari kami yang meninggal karena virus corona dan menerima mereka dalam kebahagiaan abadi di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk wujud kita masing-masing dan untuk orang-orang yang mohon doa kita dan telah kita janjikan doa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan dan Pengantara kami kini dan sepanjang masa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah korban yang kami persembahkan kepadamu ini di tengah sukacita Paskah. Dengan korban ini, gerejamu engkau perbaharui dan engkau pelihara secara mengagumkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantas ya Bapa kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada hari ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat ia menghancurkan kematian, dengan bangkit ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umatmu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermadah memuliakan keagunganmu sambil tak henti-hentinya berseru. Santos, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu Paskah ini kami menghadap Engkau sehati sejiwa dengan seluruh jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja sedunia. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau telah wafat, Tuhan sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Poranda Bunda Allah, bersama para rasul semua orang kudus dari masa ke masa, hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semua kami tentunya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, dalam lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Kau bersabda kepada para rasul, damai Ku tinggalkan bagimu, damai Ku berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, perhatikanlah iman gerejamu
dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang maha bersusah, berilah kami damai terus kita terakhir para padamu terus. Saudara-saudara terkasih, inilah anak domba Allah yang telah dikorbankan dan menghapus dosa kita, dan sekarang ia bangkit kembali. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Kristus Sanadoma Paskah kita sudah dikorbankan, haleluya. Maka marilah kita berpesta dengan roti tak beragi, yakni kesucian dan kebenaran, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Kau telah menganugerahkan hidup baru kepada kami melalui kebangkitan Putra-Mu yang kami rayakan ini. Kami mohon semoga berkat kuasa kebangkitannya kami diantar sampai pada kehidupan yang abadi. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Sebelum kita tutup, mungkin ada penyampaian dari panitia sekaligus Depas. Yang kami hormati dan kami cintai Bapak Pastor Paroki, Pastor Anton Sarenggaga, yang kami hormati dan kami kasih seluruh umat yang boleh merayakan Paskah pada pagi hari ini. Selamat Paskah. Haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Bapa di surga atas perkenannya kita boleh merayakan Paskah, bahkan mulai dari Minggu Palem sampai hari ini kita boleh merayakan Paskah bersama. Tuhan hadir di rumah kita masing-masing. Ada sesuatu yang lain yang tidak kita rasakan pada Paskah sebelumnya. Kita juga berterima kasih kepada Bapak Pastor yang mempersembahkan misa buat kita selama Pekan Suci. Juga terima kasih kepada seluruh umat yang boleh mendukung perayaan Paskah kita ini dengan tidak datang ke gereja karena ada dispensasi dari gembala kita untuk boleh merayakan Paskah di rumah karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita boleh berkumpul bersama karena virus corona ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para donatur yang dengan caranya sendiri untuk dalam pelayanannya boleh bersama-sama membantu kita semua untuk boleh kita merayakan Paskah bersama di rumah kita masing-masing. Kami juga tidak lupa untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kita sekalian, kepada Bapak Pastor dan seluruh umat. Mungkin selama perayaan Pekan Suci ini ada hal-hal yang kurang dan kurang berkenan. Mungkin live streaming yang tidak sampai ke umat. Bagi yang punya kuota, ya boleh merayakannya, tetapi yang tidak punya kuota, mungkin dengan mencari channel lain dari TVRI dan lain sebagainya. Tetapi mari kita rayakan Paskah ini di dalam hati dan batin kita masing-masing. Hari ini, dan saya tertarik dengan apa yang di-share oleh Bapak Pastor lewat suara 4 orang imam yang di Thailand dan khotbah pastor tadi malam, bahwa mari kita meninggalkan manusia lama kita, kecemasan, keputusasaan dan lain-lain yang membuat kita menuju kepada kematian. Mari kita stop untuk menyebarkan corona, karena corona itu akan membuat kita cemas, akan membuat kita was-was, dan corona itu berarti kematian. Tetapi mari kita sebarkan Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit, supaya kita memperoleh kehidupan dengan cara kita masing-masing, menyebarkan optimisme, pikiran positif,
kita menyebarkan kesetiaan dan ketaatan kita kepada gereja. Mari kita bersama-sama seperti Maria Magdalena tadi dan para rasul, kita mencari Yesus, kita menyebarkan kebaikan dalam kehidupan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Dan bagi panitia, tugas kita belum selesai, terutama dari seksi sosial. Sudah dihimbau kepada ketua rukun masing-masing dan mohon kepada umat untuk boleh mengantarkan amplop APP-nya ke rumah ketua rukunnya masing-masing supaya segera dikumpulkan dan didistribusikan. Mungkin hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat Paskah untuk kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, baik di rumah maupun dimanapun yang mengikuti misa online ini, kami mengucapkan selamat Paskah. Anda sudah menang mengalahkan kelemahan Anda selama masa Prapaskah. Itu saya ucapkan selamat bangkit kembali. Maka mari kita menatap masa depan dengan penuh optimis, sebab kehidupan sudah menjadi milik kita. Kita menjadi milik Kristus, dimenangkan oleh Kristus, bukan lagi milik kejahatan, milik iblis. Oleh karena itu, marilah kita bangkit bersama, membangun hidup yang lebih baik, baik dalam keluarga, dalam gereja maupun dalam masyarakat. Terima kasih kepada semua pihak, kepada panitia, Depas, sukarelawan, tim live streaming, dan siapa saja yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan selama Pekan Suci ini, termasuk misinar, dekorator, dan lain-lain. Juga yang dengan sukarela ikut membantu dimanapun. Terima kasih. Semuanya adalah tanda bahwa Anda memihak Tuhan, bukan memihak pastor. Karena Anda berbuat itu bukan untuk pastor, tapi untuk Tuhan, untuk diri sendiri. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Kita akhiri perayaan kita dan sama-sama menundukkan kepala depan Allah. Mohon berkat-Nya supaya kita mampu mempertahankan komitmen kita yang telah kita beri dalam janji baptis tadi. Semua berkat Allah menguatkan kita. Tuhan bersamamu. Semoga karena perayaan meriah Paskah ini, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim melindungi saudara terhadap segala dosa. Amin. Semoga karena kebangkitan putranya yang tunggal, Allah menganugerahkan kepada saudara hidup abadi yang sempurna. Amin. Semoga karena bimbingan Yesus Kristus yang jaya, saudara dengan hati yang riang gembira, sampai pada perayaan Paskah abadi di surga. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Marilah pergi kita diutus.
setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anakmu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu